Halo, selamat datang di video gue. Kali ini gue mau ngebahas tools software quality assurance QA. Khususnya buat quality assurance manual sama QA engineer mungkin bisa berguna untuk dipakai juga di dunia kerja. Nah, kali ini gue membahas tools yang bernama case.io. Jadi fungsinya adalah case.io ini untuk membuat tes skenario yang tadinya biasanya menggunakan dokumen Google Sheet atau Microsoft Excel. Nah, kita bisa gunain ini untuk dokumentasi tes skenario juga. Jadi untuk memudahkan QA manual dan automate untuk membuat skenario seperti itu sih. Untuk ini case.io ini sifatnya gratis, jadi kalian bisa coba-coba untuk memakai tools ini supaya bisa memudahkan dokumentasi test case-nya. Oke, mungkin langsung aja gue demoin contoh programnya. Kita pertama login dulu ya. Jadi kalau belum punya login silahkan register dulu. Soalnya ini gue udah login gitu, jadi udah bikin, jadi tinggal di ini aja. Nah, kemudian di sini juga sebenarnya kita udah ada projects-nya, jadi kita bisa membuat project baru di sini. Pertama misalkan project misalkan bikin web application. Ya, dia udah otomatis project code-nya nge-generate. Ini bisa kita tulisnya description-nya apa, misalkan bla 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 ya, isi bebas gitu ya. Ini hanya percobaan saja. Nah, di sini kita bisa private sama public, jadi bebas sebenarnya fungsi untuk kalau private biasanya untuk project yang hanya bisa diakses satu orang tertentu saja. Kalau public bisa juga untuk semuanya, jadi bebas. Yang gini, kalau private nih dia bisa ada membernya, siapa aja yang bisa melihat repository projectnya, sekaligus bisa ngeliat juga tes repositorinya. Kemudian juga lebih spesifik aja seperti itu sih. Kita bikin public aja, create project. Nah, pertama-tama di sini kita bikin yang namanya suite pokoknya. Nah, kita bikin create suite. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk pengelompokan tes cases-nya sih. Jadi misalkan test case-nya itu khususnya untuk web, misalkan seperti ini, application web application, terus project root. Ini biasanya ini udah otomatis ya guys, jadi ini udah ke generate otomatis. Nah, ini description-nya bebas mau diisi atau enggak. Misalkan kalau gue biasanya khusus buat web, test cases, kondisinya bebas, ini boleh diisi atau enggak. Precondition ya seperti biasanya, jadi sebelum memulai masuk ke web application itu harus prekondisinya harus seperti apa, kayak gitu sih. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa, jadi bebas, kita bikin aja langsung create. Nah,
ini sudah kebikin, web application-nya, suites-nya udah terbikin. Terus untuk gimana cara bikin skenario-nya? Nah, ada di sini. Pertama, bikin create quick test. Misalkan test case, di sini boleh diisi, atau di sini juga bisa case, bisa juga diisi. Nah, ini lebih ke detailnya sih. Kalau ini lebih versi singkatnya, di sini bisa kita misalkan tes, oke, tes TC lah ya, test case, login. Kita juga bisa bikin lagi, misalkan test case sign up. Biasanya kan di web application tuh ada form login, form sign out, kayak gitu-gitu. Contoh ini, test case sign up. Terus ada juga misalkan TC login with invalid data, seperti itu ya kurang lebih lah. Ini hanya contoh aja. Ini kita juga bisa mindahin ke atas atau ke bawah seperti ini, jadi dia udah otomatis grouping seperti itu. Bisa edit di sini test case loginnya untuk lebih details dari test case-nya seperti ini. Misalkan edit, nah ini kan login, sekarang kita tambahin dulu file with data. Nah, description-nya bisa kita isi tes. Misalkan kita mau ngetes sebuah aplikasi, aplikasi apa sih yang mau dites, misalkan Google. Kita masukin di sini www.google.com, description-nya. Nah, ini suite-nya yang tadi udah mapping otomatis ke judulnya. Di sini juga ada severity-nya, kamu bisa pilih mana yang critical, mana yang major, mana yang normal, mana yang minor, bebas. Contoh misalnya critical, priority-nya apa, di sini juga bisa kita set. Ini bisa juga pilih, ini saya belum coba sih ini drive atau apanya, tapi ini udah otomatis biasa aktifan. Display key di kanan ini ya tinggal ada pilihan no atau yes, bebas. Dia juga ada tipenya, misalkan kalau kita mau test case-nya tujuannya untuk fungsional bisa, smoke bisa, regression juga bisa, terus juga banyak nih ada pilihannya seperti itu sih. Salah satu contoh aja ya, misalkan acceptance layernya misalkan end to end. Nah, kalau misalkan udah integrate sama automation, kita bisa di sini juga automate statusnya, atau bisa not automate. Ini kalau misalnya masih manual. Milestone, kalau kita udah set milestone, nanti kita otomatis ada label di sini sih. Jadi karena saya belum ngeset milestone, jadi masih settingan not set gitu. Nah, ini behavior biasanya kan kalau di QA itu ada ya test case yang sifatnya positif sama negatif. Nah, tergantung nanti menyesuaikan dari judulnya aja gitu. Ini kan valid berarti kan positif gitu. Di condition itu contohnya seperti apa, misalkan ya harus memiliki have, kita bisa edit scriptnya misalkan pakai apa sih di sini, pakai apa sih ini namanya, bullets, bisa pakai bullets di sini bebas. Kalau mau rapi ya lebih bagus, account misalkan
for login website, salah satu itu bebas. Ini juga pokoknya banyak customisasi dari condition. Ini bisa nambahin kutip, bisa nambahin checklist, kurung awal, gambar, attach link juga bisa. Kemudian bisa diwarnain juga misalkan. Jadi bebas. Customnya ini menurut walaupun free udah lumayan bagus. Ini post conditionnya harus seperti apa, misalkan ya sukses, sini kita warnain hijau misalnya, login with status sukses. Ini contoh aja ya, enggak, supaya nggak ada apa namanya, supaya ada gambaran seperti itu. Nah ini belum ada teksnya. Ini teksnya biasanya untuk nge-link aja sih. Kalau di skenario itu biasanya misalkan kita udah bikin banyak tes script ini relatednya ke apa, judul apa gitu, ke tes yang mana gitu, kayak nge-link aja sih gitu. Nah, kamu juga bisa nambahin attachment di sini, misalkan gambar ini, terus parameter juga bisa, misalkan judulnya apa, dummy misalkan, stepnya, oh ini bahasa test case-nya mau seperti apa bisa diyakin juga. Jadi nanti kalau misalkan di perusahaan kalian udah bisa yakin, bagus sih, ini bisa nambahin script kayak gitu sih. Kebetulan saya belum pernah coba Gherkin, jadi masih pakai klasik itu kayak test case manual aja gitu ya. Kemudian di sini add step-nya. Nah di sini ini hanya sampel foto aja, jadi belum ke integrate sama project lah secara langsung ya. Jadi ini hanya contohin aja, demo aja. Misalkan ini open Google Page gitu, .com, input datanya misalkan input data www.google.com. Simple sih ini kalau menurut saya, jadi gampang untuk bikin skenario-nya gitu. Ekspektasinya sukses, can access google.com, atau bisa masukin foto juga di sini, jadi dia bisa nampung foto di sini juga. Misalkan contoh gambar aja. Oh nggak ada ya, sebentar. Misalkan gambar apa ya, contohlah satu gambar nih, misalkan menu, misalkan ini, jadi dia bisa nambahin foto gitu. Di waiting, nah dia otomatis nge-add di sini gitu. Begitupun juga kalau mau nambahin step berikutnya, masuk sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi bisa dipindahin juga dari, misalkan ini mau di sini, misalkan ini tes 2, ini test tab-nya ya, lebih ke test tab-nya ya, tes 3 dan tes 4. Nah ini bisa dipindahin juga sini misalkan. Nah jadi dia bisa pindah-pindah juga. Nah, ini sampel misalkan, sampel sampel 2,
desainnya ini bebas ya, ini hanya demoin aja contoh ini table. Sorry, kalau udah misalkan kalian udah bikin test case-nya, udah tinggal save. Nah, jadi ini kalau udah selesai bikin test case-nya seperti ini, bisa juga dipindah-pindahin juga. Kalau mau edit skenario nya bisa di sini. Ini detailsnya, propertiesnya juga kelihatan. Bisa diubah juga di milestone atau tambahin, misalkan udah bikin, tinggal ditambahin di sini pasti udah otomatis. Kemudian clone itu apa? Fungsinya adalah untuk kayak copy test case-nya gitu, tes. Jadi misalkan ini kan test case login valid data, dia akan kalau mau di-clone akan kebuat lagi gitu. Misalkan prefixnya apa? 1, 2 misalkan. Nah, ini kan udah kebikin tuh. Jadi ada 2. Jadi nggak perlu di sini. Nah, di sini juga kita bisa nambahin, bisa edit suite juga bisa. Kemudian ini juga sama, clone sama seperti ini. Kemudian bisa juga kita hapus, delete repository test case-nya seperti ini, delete. Oke, tinggal delete, dia akan otomatis menghapus kayak gitu, suite-nya kehapus. Misalkan ya, kita bikin lagi description, web application khusus khusus, nah kayak tadi. Oh iya, sama satu lagi, kita juga sebenarnya harusnya sebenarnya bisa di apa namanya, di restore delete-nya itu. Kalau misalkan kita lupa, oh iya ada test case-nya itu kehapus, nah masih bisa kita balikin lagi di restore ya gitu. Jadi seperti ini, mana yang mau dipindahin itu bisa restore. Kita cek bakal ada masuk. Nah, ini kan udah, tinggal edit aja ini suite-nya, ini edit, bisa dipilih bulknya, bisa diisi sesuai keperluannya apa. Misalkan functional positif misalnya, kita update sampel ini, udah dia otomatis nge-bulk semua test case yang tadi udah kita buat seperti itu. Nah, di sini juga ada test plan. Nah, kita juga bisa bikin test plan, namanya regression misalkan, tulis aja di sini description-nya apa, tes all fitur. Misalnya regression itu kan all fitur bisa harus kita tes. Kita juga bisa pilih nih test case yang mau dites itu apa aja. Misalkan ini satu, oh dari test case yang tadi itu maunya test case yang spesifik aja, misalkan ini sama ini 2 atau 3. Kita klik done, baru klik play gitu. Nah, kalau udah kayak gitu nanti ada lagi bikin tes run-nya juga ada. Jadi ini hanya bikin tes repositorinya dulu kayak gitu. Mungkin dari gue cukup, terima kasih, semoga bermanfaat untuk QA manual dan automation. Terima kasih sudah menonton, thank you.